kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melaksanakan tugas PJBL Matematika Keuangan di Sinarmas dan juga Bank BCA. Ikuti keseruannya. You know that I do that. You love that I do that. You know my weakness is you. Banking up, break up my rules. Yes, you take advantage. Know how to manage my whole fucking planet. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil PJBL dari kelompok kami. Kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu krider yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit atau kreditur percaya bahwa penerima kredit atau debitur di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dikemukakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis-jenis bunga kredit ada bunga flat, bunga anuitas, dan bunga efektif. Anuitas. Pengertian anuitas merupakan sebuah kontrak antara pekerja dengan sebuah perusahaan asuransi, yang mana setiap pekerja akan melakukan berbagai macam rangkaian pembayaran. Sebagai imbalannya, mereka akan memperoleh pencairan secara reguler setelah sudah tiba waktu yang telah ditentukan. Jenis-jenis anuitas, yang pertama ada anuitas biasa, yang kedua anuitas jatuh tempo, yang ketiga anuitas ditangguhkan, dan yang keempat bunga efektif. Kelebihan dan kekurangan anuitas. Perlu diingat bahwa menghitung bunga pada anuitas mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tujuan anuitas adalah untuk memudahkan klien dalam membayar ataupun menerima pengembalian investasi mereka. Dalam proses kreditnya, adanya anuitas ini memungkinkan peminjam untuk membayar jumlah yang sama dengan cara mencicilnya setiap periode. Berbeda halnya dengan hitung bunga efektif yang diperoleh dari pembagian plafon dengan tenor. Dalam anuitas nilai cicilan pokok akan dihitung berdasarkan total cicilan, kemudian dikurangi dengan bunga anuitas. Sentral Asia atau BCA Multifinance. Profil perusahaan PT BCA Multifinance atau BCAMP berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Akte Nomor 95 tanggal 29 April 2010 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Perusahaan resmi beroperasi pada tanggal 17 September 2010 melalui izin Kementerian Keuangan. Pada awal didirikan, pemegang saham perusahaan adalah PT Sinar Mitra Sepadan Finance 25%, PT Multicam Suplindo 50%, dan PT BCA Finance 25%. Pada tahun 2017, BCA membeli seluruh kepemilikan saham BCA atau BCAMP sehingga perusahaan sepenuhnya menjadi bagian dari grup BCA dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 75% PT Bank Sentral Asia Tbk dan 25% PT BCA Finance. Sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham, PT Bank Sentral Asia Tbk menjadi pemegang saham mayoritas serta penambahan fokus usaha yakni pembiayaan kendaraan roda 4 dan multiguna. Maka berdasarkan keputusan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0029
530. Perusahaan resmi berganti nama menjadi PT BCA Multi Finance. Marketing di BCA Multi Finance cabang Tasikmalaya, struktur organisasi branch. Manajernya Joni Hendrawan, marketing Gipar Herdiansah, divisi marketing Neukar, Usadkar, TKB, Direct Sales, produk bestseller di Tasikmalaya, Honda Brio, dan Toyota Ayla. Yang ada di produk perusahaan seperti kredit sepeda motor, kredit kepemilikan motor, kredit mobil second, kredit motor bekas, dan produk lainnya. Persyaratan kelengkapan dokumen. Yang ke-1 perorangan, yaitu KTP asli, debitur, STNK asli kendaraan, dan apabila pengurus, yaitu KTP asli, debitur, STNK asli kendaraan, dan apabila pengurus diwakilkan, harus ada KTP asli debitur, KTP asli yang diberikan kuasa, dan surat kuasa bermaterai 10.000 yang ditandai tangan debitur dan penerima kuasa. Corporate. Yang kedua corporate. KTP asli pihak yang mendatangani kontrak atau dengan perubahan akte perusahaan, dan apabila pengurus diwakilkan, membawa KTP asli pihak yang ditunjukkan oleh perusahaan, surat kuasa bermaterai 10.000 dengan kop surat perusahaan yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, bila STNK hilang, menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi kredit mobil Bank BCA dengan harga mobil 223.100.000 dengan tenor 12 bulan, suku bunga 2,77%, 24 bulan 3,33%, 36 bulan 3,55%, 48 bulan 4,1%, dan 60 bulan 5,33%. Manual kredit mobil tenor 2 tahun. Sebagai contoh, kita akan membeli mobil Honda Brio RS MT 2023 di DKI Jakarta secara tunai. Diperlukan uang senilai 223.100.000. Sedangkan jika dengan cara kredit, pembeli harus menyiapkan uang muka sebesar 20% dan melunasi sisanya dalam waktu 24 bulan. Jika suku bunga yang berlaku 3,33%, berapa angsuran di setiap bulannya? Jika uang muka dibayarnya bersamaan dengan cicilan pertama, berapakah uang yang harus dibayarkan pada bulan pertama? Penyelesaiannya, PV 223.100.000 dikali 20% sama dengan 44.620.000. 223.100.000 dikurangi 44.620.000 sama dengan 178.480.000. I-nya 3,33% dibagi 12, 0,002775. N-nya sama dengan 24. A sama dengan PV dalam kurung I dibagi 1 min 1 ditambah I pangkat min N. 178.480.000 dalam kurung 0,002775 dibagi 1 min 1 ditambah 0,00275 pangkat min 24. A sama dengan 178.480.000 0,00275 dibagi 1 min 0,93565556522. A sama dengan 178.480.000 dikali 0,0431273312. A sama dengan 7.697.366,0769625. Selanjutnya, pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai dengan bunga yang telah ditentukan, yaitu sebesar 7 juta
yang berarti lebih besar dari angsuran yang tertera di brosur. Sedangkan jika pembayaran uang muka bersamaan dengan cicilan pertama, pembayaran pertama kali uang muka atau DP 44.620.000, angsuran pertama 7.697.366,076925, angsuran Jakarta 4.863.580, administrasi 500.000, dan di jumlah hasilnya 57.680.946,076962. Maka uang yang harus dibayarkan sebesar 57.680.946,076962, yang berarti lebih besar dari yang tertera pada brosur. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian anuitas kredit mobil tersebut tidak sesuai dengan teori anuitas biasa. Selanjutnya, laba atau keuntungan. Hutang pokok 178.480.000, angsuran 7.699.366,076925 dengan tenor 24 bulan. Angsuran dan tenor dikali dengan jumlahnya 184.786.785,8471 dikurangi dengan hutang pokok 178.480.000, hasilnya 6.256.785,847. Jadi laba yang didapatkan oleh pihak bank jika kredit mobil tersebut dengan tenor 24 bulan yaitu sebesar 6.285.785,841. Yang selanjutnya adalah PT Sinarmas Multifinance atau yang bisa disebut Simas Finance, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, dan juga pembiayaan konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Sinar Supra Leasing Company, lalu berganti nama menjadi PT Sinar Supra Finance Company, dan akhirnya memilih nama baru yang digunakan sampai sekarang yaitu PT Sinarmas Multifinance. Adapun sejarah nama PT Sinarmas Multifinance sendiri berasal dari pembelian seluruh saham PT Sinar Supra Finance oleh PT Sinarmas Multi Arta Tbk pada Februari 1995. PT Sinarmas Multi Arta Tbk sendiri merupakan sebuah perusahaan investasi di bawah naungan kelompok usaha Sinarmas. PT Sinarmas Multi Arta Tbk ini mengganti nama PT Sinar Supra Finance menjadi PT Sinarmas Multifinance pada awal tahun 1996. Dan akhirnya pada Juni 1996 sesuai dengan pedoman Departemen Keuangan Republik Indonesia bahwasannya dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT Sinarmas Multi Arta Tbk kepada PT Sinarmas Multifinance. Baik, yang selanjutnya ada produk-produk unggulan Sinarmas Multifinance. Yang pertama, kredit mobil, yaitu produk ini memberikan pembiayaan untuk pembelian mobil baru maupun bekas. Konsumen bisa langsung mengajukan melalui dealer pilihan pribadi Anda, lalu nanti pihak dealer akan menghubungi pihak Sinarmas Multifinance. Adapun keunggulan yang didapatkan jika mengkredit mobil di PT Sinarmas Multifinance adalah yang pertama, suku bunga plat sebesar 13-16% per tahun. Yang kedua, tenor cicilan panjang hingga 4 tahun. Dan yang ketiga, proses pengajuan kredit diproses dalam waktu 3 hari. Kemudian, yang kedua ada kredit motor. Pada produk pembelian motor sedikit berbeda dengan skema kredit mobil, yang mana dana langsung dicairkan kepada penjual, sementara debitur hanya membayarkan down payment atau DP. Sedangkan kerja kredit motor melalui Sinarmas Multifinance adalah berupa pinjaman lunak. Debitur akan mendapatkan uang tunai sejumlah dana pembelian sepeda motor yang akan diajukan. Selanjutnya, BPKB motor akan menjadi jaminan selama masa cicilan atau pembayaran angsuran sesuai dengan tenor yang dipilih.
Produk ini juga bisa digunakan untuk pembelian motor baru dan bekas. Dan yang terakhir yaitu produk kredit multiguna. Kredit multiguna memberikan pembiayaan tidak terbatas hanya pada produk pembelian kendaraan, tetapi juga untuk berbagai kebutuhan seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Adapun syarat pengajuan kredit ini berupa jaminan BPKB kendaraan. Platform peminjaman yang diberikan dimulai dari Rp 2 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah. Tenor pinjaman diberikan mulai dari 6 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Dalam setiap produk kredit yang ada di PT Sinarmas Multifinance, semua proses peminjamannya diproses hanya dalam waktu 3 hari saja. Yang selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan Sinarmas Multifinance. Yang pertama, keunggulan dari Sinarmas Multifinance yaitu 1. Terpercaya dan diawasi oleh OJK. Sinarmas Multifinance merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang terpercaya dan sudah terdaftar dalam OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga, Sinarmas Multifinance sendiri sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan atas kinerja keuangannya. Kelebihan yang kedua yaitu jaringan outlet yang luas. Jaringan outlet Sinarmas sudah tersebar di berbagai daerah dari Sumatera hingga Papua. Tentu hal ini sangat memudahkan pelanggan yang ingin mengakses layanan dari Sinarmas. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari Sinarmas Multifinance. Yang pertama, proses pengajuan yang membutuhkan waktu cukup lama. Proses pengajuan pinjaman membutuhkan waktu 3 hari kerja, yang mana termasuk cukup lama dibandingkan dengan pinjaman online yang membutuhkan waktu 1 hari kerja. Yang kedua, ada pada bunga. Suku bunga pinjaman tergolong lebih tinggi dari perusahaan penyedia pembiayaan yang mensyaratkan adanya jaminan atau angsuran. Marketing Sinarmas cabang Tasikmalaya. Yang pertama ada struktur organisasi. Brand manager yaitu oleh Muhammad Wahidin. Putra Handsport Marketing itu oleh Irfan Nurdin. Koordinator Hand Office itu ada Anissa Nurhasana. Marketing Sinarmas cabang Tasikmalaya. Yang pertama ada struktur organisasi. Brand manager yaitu oleh Muhammad Wahidin. Putra Handsport Marketing itu oleh Irfan Nurdin. Koordinator Hand Office itu ada Anissa Nurhasana. Fasilitas-fasilitas kredit BCA Finance. Yang pertama, besaran uang DP, down payment atau uang muka. Yang kedua, tenor atau jangka waktu kredit mobil, seperti contoh tenor 1 tahun sampai 5 tahun. Yang ketiga, ada tarif bunga. Tarif bunga setiap tahunnya tentu berbeda. Yang keempat, ada tarif asuransi, itu sesuai daftar dari OJK. Yang kelima, tarif administrasi, itu termasuk kepada fasilitas-fasilitas kredit BCA Finance yang ditentukan oleh BCA Finance. Simulasi kredit mobil. Seperti contoh, harga mobil tersebut 223.100.000. Nah, maka angsurannya tersebut ada beberapa macam, yaitu ada angsuran 12 bulan dengan bunga 6,9%, yang 24, tenor 24 atau jangka waktu 24 bulan tersebut dengan bunga 7,9%. Untuk tenor atau jangka waktu 36 bulan itu dengan bunga 8,9%. Untuk angsuran atau tenor jangka waktu 48 bulan itu 9,9%. Dan untuk tenor 60 bulan itu dengan bunga 10,9%. Maka setiap tahunnya atau setiap jangka waktunya berbeda-beda bunganya. Semakin lama tenor atau jangka waktu semakin besar. Maka penyelesaiannya diketahui PV 223.100.000 dikali 25% sama dengan 55.775.000. Itu hasil dari 25%-nya harga mobil tersebut. Maka 223.100.000 dikurangi 55.775.000 adalah 167.325.000. Dan suku bunganya
7,9% itu dibagi jadi per tahun atau 12 bulan itu jadi 0,0065833333 dan untuk tenornya yang diketahui itu 24 bulan. Maka untuk mencari angsuran, yaitu rumusnya A sama dengan VV I per 1 kurangi dalam kurung 1 tambah I pangkat min N sama dengan 167.325.000 dikali 0,0065833333 per 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,0065833333 pangkat 20 min 24. Pembayaran pertama kali uang muka 55.775.000, angsuran pertama 7.560.000, administrasi 500.000, total 63.835.000. Maka uang yang harus dibayarkan pertama kali sebesar 63.835.000. Laba atau keuntungan, hutang pokok 167.000, angsuran 7.560.000, tenor 24, jumlah 181.440.000 dikurangi 167.000 sama dengan 14.115.000. Jadi laba yang didapatkan oleh pihak bank jika kredit mobil tersebut dengan tenor 24 bulan yaitu sebesar 14.115.000. Present value 167.000, payment min 7.560.000, future value 0, annual rate 7,9, periode 24. Kesimpulan, multi-finance artinya sebuah lembaga finansial yang menjual jasa di bidang pinjaman sejumlah dana kepada pelanggan agar dapat membeli barang atau jasa lainnya. Tentu saja, perusahaan multi-finance juga memiliki kontribusi tersendiri bagi pengembangan kredit atau usaha kecil maupun menengah. Menurut Peraturan OJK Nomor 29 atau POJK 05 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, multi-finance juga merupakan badan usaha yang menjual produk pembiayaan dengan tujuan pengadaan barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa multi-finance juga berbeda dengan bank. Namun kita tak perlu khawatir karena seluruh kegiatan pihak perusahaan pembiayaan tetap berada dalam pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan finance dan multi-finance juga keduanya terletak pada cara memberikan modal atau dana antara lain. Bank dapat memberikan modal dalam bentuk tunai, sedangkan perusahaan multi-finance juga biasanya akan memberikan uang langsung. Pasalnya, perusahaan ini hanya boleh menarik dana dari pinjaman saja. Bersamaan, bank dan perusahaan multi-finance meski memiliki beberapa perbedaan, tetap ada kesamaan antara bank dan perusahaan multi-finance. Salah satunya adalah pemberlakuan tanggal jatuh tempo dan denda. Keuntungan meminjam dana di perusahaan multi-finance, salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah kemudahannya dalam sistem pencairan. Sebab perusahaan keuangan yang satu ini dibangun saat perkembangan teknologi sudah menjamur. Apalagi jika telah menggunakan layanan payment gateway mid-trans yang bisa transfer uang berbagai jenis bank tanpa perlu membuat rekening yang berbeda-beda. Dengan demikian, pihak
Perusahaan multi-finance merupakan nasabah yang mengajukan pinjaman bisa transfer uang dengan mudah saat proses pencairan. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.